Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Akbar, NIM 1216085. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah dan dari kelas Akuntansi 4C. Baiklah, di sini saya akan melakukan prestasi UAS pada mata kuliah Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi zakat. Yang pertama adalah pengertian zakat. Disorot pada bidang perbahasaan, ada beberapa arti zakat. Zakat itu sendiri adalah masdar dari zakah dalam bermacam-macam kamus bahasa Arab. Zakat memiliki kandungan makna utama yaitu bersih, al-tur, bertambah, al-ziyadah, berkembang, al-nama, al-berkah, al-barokah, dan pujian, al-mat. Sedangkan zakat perhatikan istilahnya, di mana para ulama menggambarkan dalam susunan kalimat berbeda di antara satu dengan yang lain. Tetapi ada zakat dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada pemilik harta dengan persyaratan tertentu pula. Yang kedua adalah jenis-jenis zakat. 1. Zakat fitrah atau zakat jiwa. Ialah zakat yang harus dibayar tiap umat Islam yang mampu pada akhir bulan Ramadan yang ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri. Karena jika ditunaikan sesudah sholat Idul Fitri, maka bersifat pemberian sukarela biasa, tidak zakat fitrah. Yang kedua, zakat harta atau zakat mal adalah zakat tanpa ada ketentuan pembayarannya, terdiri dari hasil perdagangan, persawahan, pertambangan, hasil laut, hasil pembudidayaan hewan ternak, rikas, emas dan perak, juga hasil profesi yang mempunyai pengukuran sendiri dan ketentuan yang telah diatur. Yang selanjutnya, para penerima zakat dan yang haram menerima zakat. Asnaf adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada golongan atau kelompok yang berhak menerima zakat. Dalam konteks hukum Islam, ada 8 asnaf yang ditentukan oleh Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjihad, dan anak jalanan. Selanjutnya, yang haram menerima zakat. Golongan yang haram menerima zakat adalah antara lain keluarga Nabi Muhammad, orang kaya, orang yang dalam tanggungan pemberi zakat, budak, orang yang menggunakan zakat untuk hal-hal yang haram, dan non-muslim. Selanjutnya, syarat-syarat kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun syarat-syarat kewajiban mengeluarkan zakat antara lain, yang pertama, Islam. Seseorang harus beragama Islam karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Yang kedua, kepemilikan. Seseorang harus memiliki kekayaan yang mencapai nisab atau ambang batas minimum yang telah ditetapkan oleh syariah Islam. Nisab ini berbeda tergantung pada jenis kekayaan yang dimiliki, seperti uang tunai, emas, perak, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, mencapai haul. Haul adalah masa 1 tahun dalam kalender Hijriah untuk harta yang dipotong zakatnya. Harus telah dimiliki selama setahun penuh sebelum zakat dikeluarkan. Selanjutnya, kemampuan. Seseorang harus memiliki kemampuan untuk membayar zakat. Ini berarti bahwa setelah memenuhi kebutuhan dasar dan utang, jika ada, seseorang masih memiliki kelebihan harta yang bisa dikeluarkan untuk zakat. Selanjutnya, harta yang wajib dizakat. Emas dan perak. Zakat dikenakan pada emas dan perak yang dimiliki selama 1 tahun Hijriah atau lebih. Biasanya zakat dikenakan sebesar 2,5% dari jumlah emas dan perak yang dimiliki. Yang kedua, uang tunai. Jika seseorang memiliki uang tunai atau tabungan yang selama 1 tahun penuh dan nilainya mencapai nisab atau batas minimum, maka wajib dizakati dengan tarif 2,5%. Selanjutnya, pertanian. Zakat juga dikenakan pada hasil pertanian seperti biji-bijian dan buah-buahan. Besaran zakat untuk pertanian bisa bervariasi tergantung pada jenis tanaman dan kondisi tanahnya. Yang selanjutnya, peternakan. Hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan unta juga dikenakan zakat.
Jumlah hewan dan persentase zakatnya berbeda-beda sesuai dengan jenis hewan dan kondisi ekonomi setempat. Selanjutnya, perdagangan. Bagi para pedagang, zakat dikenakan pada modal usaha yang dimiliki setelah dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya. Beserta zakatnya adalah 2,5%. Selanjutnya, investasi dan saham. Jika seseorang memiliki investasi dalam bentuk saham atau properti yang dimaksudkan untuk diperdagangkan, maka nilai investasi tersebut wajib dizakati. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh studi kasus. Pada tanggal 1 Desember 2019, Baitul Mal Aminah menerima zakat dari Pak Budi sejumlah 5 juta secara kontan. Pada tanggal 2 Desember 2019, Baitul Mal Aminah menerima zakat dalam bentuk emas dengan berat 25 gram. Nilai wajar emas pada saat tersebut adalah 500.000 per gram. Selanjutnya, pada tanggal 3 Desember 2019, atas zakat emas yang telah diterima pada tanggal 2, terdapat sisa 20 gram emas yang belum disalurkan kepada mustahik. Setelah dinilai dengan harga pasar, harganya menjadi 450.000 per gram. Pada tanggal 4 Desember 2019, atas zakat emas yang telah diterima pada tanggal 2, terdapat sisa 20 gram emas yang belum disalurkan kepada mustahik. Namun, pada saat penyimpanannya yang kurang hati-hati, emas tersebut terjatuh dan mengalami sedikit kerusakan atau penurunan harga. Setelah dinilai dengan harga pasar, harganya menjadi 450.000 per gram. Jadi pada tanggal 1, kas atau dana zakat masuk ke debit sebesar 5 juta. Terus penerimaan dana zakat masuk ke kredit sebesar 5 juta. Terus pada tanggal 2, aset non kas atau emas dan dana zakat masuk ke debit sebesar 15 juta. Terus penerimaan dana zakat masuk ke kredit sebesar 125 juta. Terus yang ketiga, dana zakat kerugian penurunan nilai zakat aset non-kas masuk ke debit sebesar 1 juta. Cadangan penurunan nilai zakat non-kas, penurunan nilai zakat emas 20 dikali 50.000 masuk ke dalam kredit sebesar 1 juta. Terus pada tanggal 4, dana amil kerugian penurunan nilai zakat aset non-kas masuk ke dalam debit sebesar 1 juta. Terus cadangan penurunan nilai zakat non-kas, penurunan nilai zakat emas kurang kelalaian amil masuk ke dalam kredit sebesar 1 juta. Baiklah, terima kasih. Saya sampaikan. Jika ada salah kata dan saya menjelaskan tentang penjurnalan tugas UAS ini, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow.